Itu 90 pakai cincin kawin itu untuk apa? Untuk biar keren. Nggak ada di syariatnya, Bun. Untuk supaya terlihat sama orang udah menikah begitu. Lah, laki-laki mata keranjang mah tetap aja di cincinan gitu, tetap ya selingkuh. Begitupun sebaliknya, kalau laki-laki soleh, meskipun dia tidak dicincinin, ketika ada wanita yang merayu, dia akan bilang, saya punya istri. Begitu. Enggak jadi patokan bahwa laki-laki kalau enggak pakai cincin kawin nanti takutnya dia mata keranjang misalkan ke lain. Enggak ngaruh. Gitu. Jadi enggak usahlah, kita mah orang timur. Kita orang timur, enggak ada budaya-budaya kebegituan. Termasuk preweddingan. Di syariat Islam enggak ada, Bun. Prewedding. Yang sebelum nikah kemudian foto-foto berdua itu nggak ada. Kenapa? Lah berdekatannya juga kan diharamkan, Bun. Begitu, Bun. Dan kalau menurut syariat itu, Bun, ketika wanita nikah jangan dulu dipersatukan sebelum akad selesai. Jangan dulu direndengin. Maksudnya ngerendengin, duduk berdua. Jangan dulu, belum sah. Jadi akad mah udah laki-laki aja, mempelai laki-laki aja. Ada wali dari perempuan atau ada bapaknya, ada 2 saksi, ada kepala KUA, ada dia. Nanti kalau udah selesai ijab kabulnya baru dikeluarkan si perempuannya itu. Kalau kita mau ngikutin syariat. Tapi kan zaman sekarang kan orang kan suka ke bawah-bawah modelan atau ke bawah-bawah zaman, ngikut-ngikut. Zaman sekarang kan ngikut-ngikut kan ya. Ngikut-ngikut berjing teu nyaho eta hukumna kumaha boa, ya kan? Nah, begitu, Bun. Saya mah cuman ngasih tahu aja. Ya kalau misalkannya Bunda mau ngedenger atau nggak apa-apa, nggak ngedenger juga nggak apa-apa. Ya artinya kalau Bunda melakukan kesalahan atau dosa kan ya Bunda yang nanggung sendiri, ya kan? Saya tidak ikut nanggung. Bunda melakukan amalan ibadah pun ya pahalanya buat Bunda sendiri. Saya juga nggak ikutan, ya kan? Nah itu kan masing-masing. Tetapi kita sebagai saudara boleh kita saling mengingatkan. Karena hakikatnya seiman, seislam itu kita itu hakikatnya adalah saudara semuanya. Begitu, sekedar mengingatkan. Bunda, nih, saya kasih masukan Bunda ya. Ini saya kasih masukan. Ini ya, ini dengerin dulu Bun. Bun, dengerin dulu. Misalkannya Bunda punya anak, ya kan? Atau misalkan Bunda sendiri yang masih single, kemudian Bunda mau menikah, Bun. Bun, percaya sama aku deh, Bun. Bun, gak usah rame-ramean, Bun. Sayang duit. Oh gitu, kan sunnah untuk ngasih tahu ke tetangga. Atau boleh nggak apa-apa, tasakuran biasa aja di rumah. Panggil tetangga kanan, kiri, depan, belakang. Ayo kita riungan, tasyakuran saya udah menikah. Begitu. Nikahnya cukup di KUA aja Bun. Nanti si uang untuk yang nanti resepsi itu pakai umroh. Kan keren. Setuju nggak Bun? Yang belum menikah. Yang belum menikah. Menurut saya mah ya, menurut saya. Soalnya apa Bun? Sekarang biaya nikah itu nalilahi Bun. 1, kalau kita nikah di rumah Bun, itu sakit badannya nggak selesai seminggu. Piring entah berantakan, gelas entah kemana, sendok pada hilang, ya kan? Belum tembok pada kotor, segala macam, tetek bengek, aduh, liar karena huntu, ya kan? Itu kalau kita di rumah. Terus kalau dimisalkannya kita di gedung, ya kan? Catering bayar, gedung bayar, awning, apa sih namanya tuh? Yang dihiasin itu apa namanya Bun? Wedding, yang dihias itu apa namanya Bun? Yang untuk hiasan panggung itu apa namanya? Buat resepsi itu apa namanya Bun? Apa tuh namanya Bun? Ya, yang itu dekor, iya, dekorasi bayar, belum bikin undangan, bikinnya dari kertas mesti dibayar, udah dikasih kertasnya langsung dibuang, bener-bener udah jadi sampah, ya kan? Kemudian apalagi? Oh, pagar ininya, ini saya ngomong untuk kalangan menengah ke bawah. Ya, bukan menengah ke atas. Beda dengan orang yang kaya raya mah bebas, atau orang kaya mah Bunda. Lah kalau kita menengah ke bawah, Bunda ya, belum seragamnya, belum masak-masaknya. Edun eta Bun, 100 juta mah beak. Ya.
Dan jangan dibisniskan juga. Ieu mah aya jelema yang dia hajatan buat berbisnis. Nanti nih dapat berapa ya, Bun? Kita makan bukan pejabat ya, yang banyak kenalannya orang-orang kaya ya Bunda ya. Kalau para pejabat, para orang kaya makannya sedikit, undangannya tebal, betul? Tetapi kalau kita di kampung-kampung Bun, innalillahi eta isi amplop nu 5.000 ge aya, daharna sapiring meletung. Dagingna loba jasa. Terus Bunda bercita-cita ingin balik modal. Aduh, aing lieur kena untuk beneran. Nih, untuk yang single-single pegang ngomong saya ya. Untuk yang single-single, kalau Bunda misalkan ada yang mau ngajak nikah, cukup di KUA. Udah gitu kalau misalkannya ada untuk resepsi duitnya, mending kene bercinta berdua umroh. Bulan madu sekalian umroh. Setuju tidak? Mending kene gitu. Umroh berapa duaan? 70 juta lainnya. Misalkan 20 juta, 25 lah paling mahal 30 juta ya kan, 70 juta buat jajannya 10 juta. Tuh kan berkesan plus ibadah ya kan, daripada kurang hajatan duit loba balik modal moal. Moal balik modal moal. Kenapa? Lah kita mah orangnya orang tengah ke bawah ya kan. Lah kalau misalkan orang kaya mah itu mah jangan diomongin Bunda, namanya juga orang kaya. Orang kaya mah bebas Bunda. Lah kelas-kelas kita Bun, mending kene nu simple baik. Kalau misalkan ada orang kayak gini, Umi tapi kan nanti tidak punya kenang-kenangan foto-foto, gampang Bun, gampang. Bunda datang aja ke tempat yang punya wedding ya kan, minta didandanin, setelah itu foto-foto udah selesai, langsung dicuci dipasangkeun. Kan ngeunah. Setuju nggak? Geus kieu bae dong urang bae lah ngeunaheun. Terus nanti ngasih tahu tetangganya bagaimana? Udah itu mah masak besa eutik kanan kiri depan belakang, diundang tasyakuran, dikasih be eta besek. Geus makan-makan udah pulang. Gitu Bun. Gitu Bun. Coba buat apa? Tapi kan Umi kan ini seumur hidup sekali Umi. Kalau tidak diresepsikan itu kan nanti bagaimana gitulah. Liar kena huntu. Dengerin dulu. Kalaupun Bunda resepsi, ya habis misalkan sampai ratusan juta, diingatan orang paling juga 3 hari ingatnya Bun. Kesananya mah lupa. Ada satu hal yang lebih berat dari itu Bun. Apa? Menjalani rumah tangga. Apalagi kalau dibisarkannya suaminya masih meraba-raba pekerjaan. Haru. Liar kena huntu. Liar kena huntu liar. Apalagi si suaminya kaum gaji atau dia serabutan kerjanya, daripada duit beak pakai resepsi mending ditabung menurut saya mah. Mending kene buat ngontrak atau misalkannya buat DP DP rumah atau misalkan lebih manfaat lagi daripada kita duit habis-habisin di awal, mending kene duitnya disimpan ya kan untuk menjalani kehidupan. Percayalah kepada diriku, rumah tangga itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Berat Bun, di bagian ekonominya berat, di bagian untuk menyelaraskan karakter dan sifat juga berat. Berat Bun. Yang lebih menyakitkan lagi adalah ketika nikah habis-habisan Bun, sampai ngejual sawah, ada ngejual tanah, rumah tangganya cuma 3 bulan. Pan nyeri eta kena hate. Ya kan? Duit geus beak ya kan? Duitna beak jor-joran, motongna motong kerbau 7 nu dipotong. Nu undanganna beribu-ribu yang hadir ya kan? Rumah tangga cuma 3 bulan anggesan. Kan mubadir eta duit. Ya kan? Ya kan? Bener tuh. Udah, kalau menurut saya mah Bunda ya, Bunda misalkan punya gadis, tapi kan pemikiran orang berbeda-beda ya. Ini cuma hanya sekedar masukan dari saya. Jadi kalau misalkan diterima alhamdulillah, tidak diterima juga nggak jadi masalah ya kan. Tapi percayalah kepada aing Bunda, percayalah kepada diriku ya kan. Eta mau menikah, mau ngadain resepsi, eta liurna bener-bener kahuntu-huntu beneran. Apalagi pihak laki-laki belum nyediain seserahan, belum mempersiapkan mas kawin, belum ngasih duit buat saksi, belum lagi bikin undangan, belum lagi bayar catering, belum lagi bayar dekor, belum lagi untuk make up, belum lagi untuk seragaman, belum lagi nanti untuk
untuk menu belum lagi nanti untuk eta lieur bun kena huntu. Tapi semua itu tidak akan mungkin lieur kalau duitna loba. Tidak akan lieur kalau duitna loba. Kan orang banyak duit mah bebas mau melakukan apapun. Tetapi kalau di kita yang kalangan menengah ke bawah, saya mah mending mikir 7 kali. Apalagi hidup di kampung. Kemudian masak-masak hajat di rumah. Itu yang namanya masak sagebragan. Eta jang maraban jelema kampung. Orang di situ ngebentuin eta sakeluargana dahar gratis. Aing mah geus kabayang deh gitu. Udah saya mah menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Eta habis bikin soto babaskom baskom kabehan mararawa ka imah masing-masing. Aduh, lieur kana huntu. Bener? Fakta kan bun? Kan? Hajatnya 2 hari lagi. Dari sekarang udah pada masak-masak. Pertanyaan saya, masakan itu buat siapa? Buat mereka-mereka makan kan? Lah eta mah disebutnya dengan babacakan. Bacakan sakampung. Apa tidak liar karena huntu? Liar bun. Belum anaknya bolak-balik udah ngambil ini ngambil itu, geus nyieun kopi ngarokok ngelepus. Aduh liar. Liar karena huntu. Liar kan ya? Liar bun. Makanya zaman sekarang ya bun ya, karena orang udah tahu betapa liarnya itu kalau hajat di rumah, makanya suka apa namanya di gedung. Jadi masaknya catering aja, terima jadi. Kemudian apa tuh namanya gedungnya nyewa. Terus pakaiannya sudah tersedia. Itu karena apa? Karena nggak mau liar. Dan yang lebih menyakitkan adalah barang-barang kita lalengitan kalau hajat di rumah. Piring ewe, gelas lengit, sendok ewe hiji-hiji acan, dan ewe nu tanggung jawab. Tembok-tembok kalalotor, apalagi bikin namanya kue papais atau disebutnya itu nagasari-nya kan. Udah kaleutik ngadaharan papais leungeuna kana tembok coret. Are liar kana hundu. Aduh. Buni ya, masukkan aja lah bun, masukkan aja. Kalau bunda memang uangnya cukup, dah hajatnya di gedung aja ya kan. Tapi kalau dimisalkannya bunda, misalkannya ini makan saya bicara untuk kalangan menengah ke bawah bun ya, bukan kalangan ke atas bukan dibicarakan itu mah memang dia mah butuh duitnya loba teuing ya kan. Ini mah kalangan kita yang hajat di rumah itu bun, itu nyari awakna sabulan bun. Dan teu beres-beres eta. Ngaberesan ini, ngaberesan piring ditumpuk-tumpuk aya nu leungit na desuk. Aduh lieur. Dan yang lebih menyakitkan lagi sendok jeung piringna meunang nginjem. Geus kitu laleungitan. Kumaha eta? Ya kan? Aduh. Dah, kalau bunda punya anak nikahkan di KUA aja. Terus kata bunda begini, sebenarnya bukan bunda tidak mampu ya, Nak. Kamu nikah di KUA yang penting sah. Nanti kamu foto-foto di tempat rias pengantin, kamu foto-foto dicuci, udah dipasang di rumah ya kan. Ini uang buat hajatan, udah kamu pergi aja umroh. Atau ini uang yang buat hajat kamu nyewa apa? Buat kontrak atau kamu buat DP rumah. Mendingan gitu cik urang mah. Cik saya mah. Uang 100 juta jatah untuk resepsi. Lebih baik nikahnya di KUA. Yang uangnya ini buat beli rumah menurut saya. Iya. Jangan sampai begini bun. Resepsi sohor ya kan habis ratusan juta, pas udah rumah tangga ada harga hayang, atau misalkannya hutang numpuk liur ya kan. Ya kan. Nah gitu aja bun. Setuju lah nges lah. Orang juga bun, sebagus apapun resepsi kita bun, itu di pikiran mereka yang hadir paling juga kebayangnya cuma 3 hari doang, kesananya melupa. Tapi uang kita yang sudah keluar itu nggak akan kembali lagi. Dan percayalah kepada diriku, cari uang itu susah. Beda hal dengan orang yang memang kaya raya yang sudah memiliki jalan rizkinya, itu memang mudah. Tetapi untuk kita kalangan menengah ke bawah, mengumpulkan uang 10, 20 juta, 100, 200 juta, itu prosesnya tidak sehari 2 hari. Nah, ya kan?
Tujuhnya, nggak salah. Yang ada di sini, bunda-bunda yang mau menikah, nikah aja di KUA, udah beres dah. Tapi nikahnya tetap harus tercatat dapat buku ya, tercatat di KUA, sah secara agama dan tercatat di KUA-nya. Jangan sampai begini, nikah, biayanya jor-joran, mutang, habis nikah, pusing mikirin hutang. Rumah tangga cuma 3 bulan cerai, hutangnya belum lunas, rumah tangganya sudah berantakan, dan itu banyak terjadi. Waktu nikahnya jor-joran, pinjem uang, ya kan? Kemudian setelah selesai nikah, tinggal sisa hutang. Yang lebih menyakitkan, rumah tangganya cuma 3 bulan, tapi hutangnya belum lunas. Kan menyakitkan, Bun? Menyakitkan. Bayarin hutang. Bayarin hutang ya orang ya. Dah, nggak salah. Beda hal kalau memang bunda uangnya banyak, bebas. Kalau bunda uangnya banyak, bebas, Bun. Mau resepsi 7 hari 7 malam juga boleh. Gak apa-apa, Bun. Gak apa-apa kalau banyak duit. Tapi saya hanya sekedar mengingatkan untuk orang-orang yang kalangannya menengah ke bawah. Nah, ide cemerlang ya. Nah, sip, ide cemerlang lah, Bun. Gak usah, mending kene. Kalaupun kita ada uang untuk resepsi ya kan, udahlah, kita gini aja, udah akad aja, tetangga depan belakang, ayo ikutan yuk jadi saksi, atau misalkan ngelihat hadir, saya mau nikah loh, di mana, di KUA, beli aja bunda catering, habis mereka nikah, makan-makan, udah dadah goodbye, uangnya disimpan, entah buat honeymoon jalan-jalan ke luar negeri ke, atau buat umroh ke, atau buat DP rumah, atau DP kendaraan, kan bisa, kan lebih begitu kan, lebih enak gitu kan, Bun, ya kan? Atau disimpan uangnya buat jaga-jaga rumah tangga. Rumah tangga itu pengeluarannya gede loh, Bun, aneh ya, aneh. Rumah tangga itu pengeluarannya gede, bingung saya juga, aneh bin ajaib. Saya juga nggak mengerti. Waktu saya sebelum nikah, Bun, itu saya keluar uang itu jarang, Bun, seriusan jarang. Paling buat makan, beri berapa sih makan, dan gak tiap hari makan saya. Oh gitu ya, karena malas, Bun, makan itu malas. Kadang sehari itu makan paling sekali. Kadang-kadang saya punya pikiran, bisa nggak sih makannya sekali aja seminggu gitu, nggak makan, capek saya makan mulu tiap hari. Beneran, Bun. Waktu saya belum nikah itu, Bun, saya sampai berpikir gini, makannya sekali aja sih, ya Allah, seminggu nggak makan gitu, dirapel gitu. Saking malasnya, malas masak, malas segala macam ya kan. Jadi uangnya utuh. Tapi setelah rumah tangga, Bun, perasaan duit keluar bingung, aneh ya. Bingung lir kan, untuk beras cepet habis ya kan. Isi kulkas cepat habis. Paling hidup cuma 2 orang. Hidup 2 orang, terus perasaan kok boros amat ini ya. Beli lagi sabun mandi beli lagi, sampo beli lagi. Perasaan baru kemarin belanja bulanan rinso ya, atau buat cuci itu ya, buat cuci. Tapi kok habis lagi ya, perasaan boros, Bun. Aneh. Beli lagi, ya kan? Gitu ya. Terasakan rumah tangga itu tidak semuanya yang dibayangkan. Kadang-kadang juga bikin liar karena untuk, ya kan? Bikin liar karena untuk kadang-kadang. Belum lagi berantemnya, ya kan? Kalau ada masalah marahan, membuat kita sedih, kadang-kadang pusing dan sebagainya. Liar karena untuknya. Ada capeknya ternyata yang dibayangkan untuk wanita-wanita yang belum menikah itu cuman bermesraan di atas kasur, itu dong ini bayangkan. Dia tidak tahu bahwa ada sesuatu yang membuat dia pusing, yaitu isi dompet, yang pengeluarannya itu lebih banyak daripada isi dompet. Itu liar. Ya kan? Apalagi misalkannya bundanya itu awalnya adalah wanita yang mandiri. Ketika suaminya tidak bekerja, itu di kepala langsung aku pengen cerai, itu langsung ke sana larinya. Karena itu terbiasa sendiri. Aduh, boga salaki lalirnya, salaki orang pengangguran lagi, boga duit lagi, orang deh, mendingan hidup sorangan, akhirnya cerai. Jadi rumah tangga itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Percayalah kepada diriku. Poin di dalam rumah tangga itu nomor 1 duit. Geus eta mah. Titik segede jebuk. Meskipun itu suami, hai cintaku, hai sayangku,
Tapi lamun teu boga duit, percayalah kepada aing bun, bunda tidak bisa tersenyum nggak ada duit. Kan kita kan beras, kan makan, listrik, ada sesuatu yang tidak bisa kita sabari. Urusan perut nggak bisa. Kalau kita menginginkan sesuatu, pengen beli emas 100 gram, kita masih sabar bun. Tetapi untuk perut bun nggak bisa bun. Perut mah tiap hari kudu makan, iya, kayak gitu kan ya. Iya, coba tuh nah ya. Jadi belum nikah sabarlah. Anu geus rumah tangga ge lieur huluna. Ya. Yang udah rumah tangga juga liur, bener-bener. Kata yang belum nikah, aku pengen cepet nikah. Kata yang udah nikah, ngenangan kene sorangannya, gitu loh ge. So kayak gitu. Itulah hidup kadang-kadang sawang sinawang. Kita menilai orang lain bahagia, padahal jeronya Allah walam, dalamannya entah. Mungkin juga dia lebih ruwet dibanding kita, ya kan? Nah, gitu ya. Dah, mudah-mudahan kita semua nih diberkahkanlah, dijebarkan rizkinya supaya hayang nanaon bisa kecapai. Dah, amin. Pengen apapun mudah-mudahan kita bisa tercapai. Amin. 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 Ya kan? Oh, cenah urang mah kawin encan. Dengerin dulu. Ini adalah nasihat untuk yang hadir di sini yang sampai saat ini belum menikah. Dengerin dulu ya. Mencari pasangan hidup itu bukan seperti kita mau membeli barang yang ada di toko. Gak bisa kita sembarangan. Kalau hanya sekedar nikah, mungkin di jalanan itu kan banyak laki-laki, banyak perempuan, tinggal ditanya mau gak nikah sama aku? Mau aja, ya enggak? Tetapi kan ini jangka panjang bun, kan? Jadi jangan rusuk bahasa Sunda, jangan keburu-buru, pelan-pelan. Gak apa-apa, lambat sedikit, yang penting nanti dapatnya yang berkualitas. Daripada nanti buru-buru akhirnya cerai juga, kan lebih menyakitkan, ya kan? Gak apa-apa, kita sabar sedikit, yang penting kita dapatnya pas, gitu. Daripada keburu-buru, tahu-tahu banyak penyesalan karena tidak cocok karakter, karena tidak cocok sifat, tidak cocok kebiasaan, ya kan? Karena belum mengenal satu sama lain terlebih dahulu, ya kan? Jadi ya sabar dulu aja bun, ya kan? Dah, nikmati bun. Untuk yang single, dirimu sekarang punya duit, nikmati duitmu. Yang lebih menyakitkan itu adalah ada seorang wanita yang dia nabung, setelah punya suami, uangnya dia bisa sama suaminya, itu menyakitkan. Untuk yang single, selagi memang dirimu punya penghasilan, kamu mau apa, sok beli. Kamu mau makan apa, beli. Jangan pelit pada diri sendiri. Bahagiakan dirimu. Kamu perawatan diri biar cantik, silahkan. Kamu beli baju yang bagus biar penampilannya oke, boleh. Itu kan uang dirimu sendiri. Nikmati. Bahagiakan hidupmu. Karena kita nggak tahu bun, entah kapan kita akan kembali kepada Allah. Dan apa yang kita kumpulkan sama sekali nggak ngikut dengan kita. Begitu ya. Nikmati. Apa yang kita inginkan selagi memang kita mampu, beli. Bukan berarti saya ngajarin boros, bukan. Membahagiakan diri kita sendiri itu termasuk salah satu tahadus bini'matillah. Salah satu cara bersyukur. Contoh, Bunda punya duit, Bunda pengen beli emas, belilah, nggak apa-apa, dipakai. Terima kasih ya Allah, aku punya emas sekarang. Kan sebagai tanda syukur. Jangan ini mah punya duit buat makan aja, perhitungan gitu. Atau dia mau, aing keburu paeh. Gitu. Ini mah aku mau beli kacang almond, tapi mahal banget. Udahlah, aku mau beli goreng ini aja, goreng singkong. Kira-kira mau menghirup di alam dunia, hari yang kacang almond mah beli baik. Ini adalah perumpamaan doang, contoh doang. Begitu bun ya. Jangan pelit sama diri sendiri. Kadang-kadang kita mah pelit sama diri sendiri, ya kan? Nah, begitu ya. Bahagiakan diri sendiri bun. Jangan pernah berharap orang lain membahagiakan kita. Jangan pernah berharap nanti saya pengen dibahagiakan oleh pasangan hidup kita. Belum tentu. Jangan pernah berharap kita akan dibahagiakan oleh teman kita atau saudara kita.
Jangan pernah berharap kita akan dibahagiakan oleh orang tua kita. Nggak ada bun, nggak ada, nggak ada. Kalau misalkan kita bisa membahagiakan diri kita sendiri, bahagiakan diri kita sendiri. Kita mau jalan-jalan, jalan-jalan. Kita mau shopping-shopping lah. Kita misalkannya, aku udah duitnya udah banyak, aku mau jalan-jalan ke luar negeri, boleh. Aku sekarang uang udah banyak, aku mau sekali-kali beli berlian, boleh. Untuk memakai sendiri sebagai tanda syukur terhadap diri kita sendiri. Atau boleh nggak jadi masalah. Begitu bun, ya kan? Nah, sip. Kalau punya duitnya, kalau tidak punya mah ya jangan. Janganlah. Kalau tidak punya mah ya. Jangan memaksakan kalau tidak punya. Misalkan udah punya duit, Bunda pengen beli mobil, duitnya ada, belilah. Tapi jangan maksa. Tidak punya duit tapi pengen beli mobil, ngeredit, jangan. Nah, gitu ya. Jadi hiduplah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, sip. Oke? Nah, sip. Yuk kita mulai dikir yuk. Kita awali dengan ya latif, dilanjutkan dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru hadir di sini, silakan di follow sambil dibantu di tap layarnya ya. Tap layar itu gratis kok, nggak bayar. Ntar bun, sambil kita ngabuburit bun. Banyak yang puasa kan hari ini? Oh iya, tadi saya ada yang ngasih balon. Siapa yang ngasih balon tadi ya? Tadi saya dikasih lagi nih. Terima kasih Bunda Elis. Jazakillah khairan katsiran. Mudah-mudahan Bunda Elis sehat walafiat dan dimudahkan segala urusan. Amin. Terima kasih Bunda Royilani. Terima kasih. Jazakillah khairan katsiran. Yang lainnya di tap layarnya ya. Tap layarnya sebentar. Nah, masih ada tugas mawar. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila hadrati Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati Hizbil Latif. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalatu wassalamu alaika ya bati ya Rasulullah. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif,
Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Ya dzal jalali wal ikram Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin fil awwalin wa akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala sadatina sabi sayidina Rasulillahi ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Tinggal sedikit. Allahu latifum bi'ibadi yarzuqu may yasha. Ya Allah yang maha welas, yang maha pengasih, Engkau lah yang memberikan rezeki kepada seluruh makhlukmu. Wa huwal qawiyul aziz. Engkau lah yang maha gagah dan maha kuat, maha perkasa. Allahumma wasi' alaina rizkina ya Allah. Jembarkanlah rizki untuk kami ya Allah. Allahumma wasi' alaina rizqina ya Allah. Jembarkan rizki untuk kami ya Allah. Allahumma wasi' alaina rizqina ya Allah. Jembarkan rizki untuk kami ya Allah yang halal, yang penuh dengan keberkahan. Allahumma antif alaina khalqak. Jadikan seluruh makhlukmu welas asih terhadap kami ya Allah. Allahumma antif alaina khalqak. Jadikan semua makhluk welas asih terhadap kami ya Allah. Allahumma kaman sunta wajhina anis sujudi li ghairika fasunu angli su'ali li ghairik. Jadikan wajah kami ya Allah senantiasa dalam kesucian untuk bersujud kepadamu birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bi khafi lutfillah bi latifi sun'illah bi jamili sitrillah dakhaltu fi kanafillah wastajartu bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam biyahin ahyalin ahyashin hajabtu nafsina bihijabillah. Hijablah kami ya Allah dengan hijabmu. Wa mana'tuha biayatillah, dengan ayat-ayatmu.
wa bil ayatil bayyinati wa bihaqqi mahyuhil idhama wa hiya ramim. Jibrilu ayyamina, jagalah di sebelah kanan kami ya Allah dengan malaikat Jibril. Wa Israfilu awwaraina, jagalah di belakang kami dengan malaikat Israfil. Wa Mikailu ayyasarina, jagalah di sebelah kiri kami ya Allah dengan malaikat Mikail. Wa sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi amamina, jaga dan tuntun kami ya Allah di depan kami dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Musa fi yadina, berikan keberkahan tongkat Nabi Musa alaihissalam kepada keberkahan tangan kami, supaya apapun yang kami ikhtiarkan berhasil ya Allah. Famarwana habana wa khatamu sayyidina Sulaiman ala lisana, keberkahan cincin yang berikan kepada Nabi Sulaiman ya Allah, berikan keberkahannya kepada lisan kami, agar tutur kata kami, kata-kata yang keluar dari lidah kami semuanya bisa menyejukkan dan bisa manfaat. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, kami semuanya minta sampaikan doa kami dengan keberkahan Hizbul Latif yang tadi kami amalkan berjamaah. Kabulkan doa kami ya Allah. Istajib du'ana ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hasbunallahu wa ni'mal wakilu, fanqalabu bi ni'matin minna wa fadlan yamsashum su' wa yuridu ahdauka fa in hasbakallah. Bismillahilladzi la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Nah, nanti yang puasa untuk buka puasa, yang tidak puasa minumlah. Tadi naruh air enggak? Dikir yang tadi yang saya bacakan itu tadinya mau digabung dengan hasbunallah, tetapi saya ngambil dikirnya ya Latif 2. Yang pertama ya Latif yang pertama untuk meminta rizki, untuk supaya orang ulas asih, dan untuk supaya kita itu solehah senantiasa bersujud atau ibadah kepada Allah. Itu ya Latif yang pertama, dibacanya 129 kali. Ya Latif saya tadi tembusin 2. Ya Latif yang kedua yaitu untuk penjagaan. Jadi meminta penjagaan dari Allah SWT dengan berwasilah para malaikat. Jibril, Israfil di belakang, Mikail di kiri, Kanjeng Nabi minta tuntunan, ya kan? Minta juga keberkahan dari tongkat Nabi Musa, bukan meminta kepada tongkatnya, bukan, tetapi memintanya kepada Allah, ya kan? Kalau tongkat kan cuma tongkat doang, ya kan? Tetapi kan kalau kata Allah kun fayakun jadi sakti, ya kan? Nah, tetap kekuatannya dari Allah. Kemudian cincin Nabi Sulaiman. Cincin Nabi Sulaiman itu kan pernah dicuri tuh sama Raja Iblis. Allahu a'lam sekarang di mana? Cincin Nabi Sulaiman. Nah, ya kan? Mudah-mudahan orang sarugi kabeh dong Nabi Sulaiman. Meskipun tidak kaya seperti Nabi Sulaiman sampai dikasih kerajaan oleh Allah SWT, ya kan? Dikasih istri yang begitu cantik jelita, ya kan? Ratu Bilqis, ya kan? Tah minimal kita atuh kecepretan setik-setik. Minimal tidak punya hutang atunya. Hidup di alam dunia teu boga hutang bisa sare ngeunah. Hujan teu hujanan, panas teu panasan, bisa sare teu boga hutang dahar seubeuh geus sugi ngeunaheun gitunya kan. Mun jadi merinding naon asup angin meureun gitu nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah selesai melakukan zikir berjamaah pagi ini dengan ya Latif. Ya pertama yaitu meminta rezeki, ya Latif kedua meminta penjagaan. Begitu. Ya Latif itu ada 3 pun. Ada 1 untuk meminta rezeki, ada 1 untuk meminta penjagaan, ada juga ya Latif untuk pengen cepat diijabah doa, ya kan? Sekarang alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk bunda yang hadir di sini, yang mau ikhtiar usaha atau kerja, nih dengerin dulu. Ada orang yang kerja, ngelamar ke sini nggak diterima, kerja di sini nggak kepake, kerja di sini dikeluarkan. Apa sih itu badannya? Nah, itu dengan ikhtiarnya boleh diruqyah dulu dirinya. Atau misalkan udah punya tempat usaha dagang sembako nggak jalan, usaha dagang gorengan nggak jalan, usaha dagang bakso nggak jalan, usaha apapun nggak jalan. Nah, itu bisa 2 kemungkinan. 1, dirimu yang harus diruqyah,
karena badannya ada apes naasnya, atau yang kedua tempat usahanya yang diruqyah. Karena kadang-kadang tempat usaha itu suka ada orang yang mendolimi. Kadang-kadang ada orang yang didolim supaya orang tidak mau beli ke situ. Ada bun, ada. Ya kan? Terus gimana cara menghilangkannya? Diruqyah. Dengan cara apa diruqyahnya? Ini saya punya titipan dari guru saya. Ini teh kain, bukan kertas. Ini kain. Ini tuh kunci rizki. Caranya gimana? Ini jadi jimat? Bukan dijadiin jimat. Ini tuh nanti direndam. Ini nanti direndam sampai luntur tulisannya. Karena ini minyak jafaron tulisannya, bukan tinta. Minyak jafaron. Udah luntur, masukin air mawarnya. Kalau untuk meruqyah tempat usaha, yang dibacakan itu adalah kulhu 3 kali, falak 1 kali, anas 1 kali, kemudian fatihah 1 kali, dan ayat kursi. Kemudian bacain, misalkan di ember airnya, bacain salam. Ya salam, ya salam, ya salam 7 kali. Setelah itu salam doa nafsi jami'al mudorri, cebor-ceborkan ke tempat usaha. Atau kalau dirimu usahanya di rumah, ya kan, mandi untuk badan. Nah, kalau untuk badan mandi itu caranya adalah Bunda mandi terlebih dahulu, punya wudu dulu, masukkan kain ini ke ember yang udah ada terisi air sampai luntur tulisannya. Kemudian ini masukkan air, baca doa ya salamu 7 kali, kemudian salam doa nafsi jamil mudorri sambil dikejeburkan. Tapi badannya sudah terlebih dahulu mandi dan punya wudu. Begitu. Semua dilakukan di hari lahir masing-masing. Mau meruqyah diri sendiri atau meruqyah tempat usaha, dilakukan di hari lahir. Kenapa harus di hari lahir? Karena hari lahir itu adalah hari lahir itu hari yang jaya seseorang. Jayanya seseorang itu di hari lahir. Kalau bahasa kerennya itu hoki. Gitunya. Nah, yang mau ini silakan ke situ tuh ada. Nanti saya dikasih ini, terus dikasih air mawarnya. Kainnya ini nanti direndam, ini luntur, habis luntur, tulisnya luntur. Dan di sini juga tulisannya ini ada di surat, di Hizbul Mubarak. Di sini surat apa ya Hizbul Mubarak itu? Hizbul Mubarak itu surat apa ya? Saya lupa. Al-Imran ya. Nah, ini ada di sini ayatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sampai beres sini. Ini juga ada ayat kursi. Nah, sini juga ada salamun di sini. Ini di sininya. Nah, ini tulis sampai luntur. Surat At-Taubah ya. Nah, itu. Yang mau air mawar, monggo silakan. Setelah luntur kakinya, kain. Setelah luntur kainnya dimasukin ini air mawarnya, kemudian pakai mandi. Kalau dimisalkan mau meruqyah tempat usaha, cebor-cebornya tempat usaha begitu.